Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Selain Engkau tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kuperlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaan-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi, meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab, kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini apabila mereka berdosa. Ku berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka, datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi, apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Matius jam 13:42 TB. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacaan Injil Matius hari ini melanjutkan tentang perumpamaan lalang dan gandum, di mana murid-murid Yesus bertanya apa maksud perumpamaan ini. Orang yang menaburkan benih baik anak manusia, ladang dunia, benih yang baik anak-anak kerajaan, lalang anak-anak si jahat. Musuh menaburkan benih lalang iblis, waktu menuai akhir zaman, penuai malaikat. Dari penjelasan Yesus, maka kita mengerti sekarang bahwa akibat yang ditanggung orang yang berbuat jahat dan tidak mau bertobat sampai akhir zaman, maka orang ini akan dicampakkan ke dapur api. Sedangkan orang baik yang bertahan sampai akhir zaman akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bagi umat Kristiani yang tidak mau baca firman Tuhan, tertulis di Alkitab terlihat jelas akan mempertanyakan, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat berbuat kejahatan merugikan orang baik? Padahal Yesus sudah jelaskan bahwa biarkan orang jahat dan orang baik hidup berdampingan sampai akhir zaman. Bukankah sangat jelas Yesus katakan bahwa orang jahat akan masuk ke dapur api, atau istilah umum adalah api neraka? Sampai akhir zaman, orang jahat dikasih kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Orang baik pun dikasih kesempatan untuk mempertahankan perbuatan baik sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Jadi perbuatan kita diperhitungkan. Apakah masuk dapur api neraka ataukah masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga? Ada sebagian umat Kristiani meyakini bahwa setiap orang percaya pada Yesus atau beriman kepada Yesus pasti masuk sorga. Benarkah demikian? Mari kita simak firman Tuhan berikut ini. Yakobus pasal 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tetapi mereka berpendapat lain, sebab mengartikan firman Tuhan lainnya atas dasar pengertian sendiri.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Memang kita beroleh anugerah Tuhan, ditebus oleh Yesus dan diselamatkan dari alam maut atas dosa-dosa kita pada saat kita mengaku percaya kepada Yesus yang ditandai pembaptisan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah Maha Kudus. Artinya, dosa-dosa kita lakukan sebelum dibaptis diampuni dan kita dijanjikan akan beroleh hidup yang kekal di sorga. Setelah dibaptis, kita hendaknya lakukan perbuatan baik seraya kita menjaga diri, tidak berbuat dosa supaya janji Tuhan tergenapi ketika kita meninggalkan dunia ini. Perumpamaan lalang dan gandum telah memperlihatkan ketegasan Tuhan Allah memisahkan perbuatan baik dan jahat pada akhir zaman. Hal ini menunjukkan, selain iman maka kita juga menanggung perbuatan kita di hadapan Tuhan. Sangat disayangkan bila sudah baca firman Tuhan, tetapi tidak mengakuinya sebagai kebenaran, karena bersandar pada pengertian sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bacalah dan renungkan firman Tuhan secara menyeluruh dan bukan perbagian, supaya menemukan makna terdalam dari kebenaran Tuhan sesungguhnya. Sesuatu dinilai baik dan buruk, atau orang jahat dan orang baik, dinilai berdasarkan kebenaran Tuhan. Kita bisa melihat apakah seseorang hidup sesuai kebenaran dan perintah Tuhan melalui perkataan dan perbuatannya sebagai wujud nyata dari apa yang dipikirnya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.